Saya percaya di dunia ini tidak ada orang satupun yang bisa menahan kasih Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan kasih Tuhan itu, dia pasti akan bertobat. Jadi tugas saudara dan saya cuma sederhana. Biarlah kasih Tuhan itu penuh di dalam hati kita. Dan biarlah kasih Tuhan itu mengalir melalui kita kepada orang lain. Nanti lihat, ada banyak orang dimenangkan oleh karena kasih Tuhan itu sendiri menjamah mereka. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul diselamatkan untuk berbuat baik, save to do good, ya. Saudara, semua agama mengajarkan kita untuk berbuat baik, ya. Sebab menurut mereka berbuat baik itu diharapkan bisa membawa mereka selamat dan masuk surga. Jadi ini suatu usaha untuk selamat dan masuk surga. Meskipun agama-agama itu juga mengajarkan itu semua masih semoga, belum ada kepastiannya. Saudara, ini menunjukkan bahwa di dalam semua agama tidak ada kepastian untuk keselamatan atau untuk masuk surga itu karena berbuat baik. Sebab konsep kebaikan di dalam dunia ini sangat relatif sekali, ya. Kalau konsep berbuat baiknya, konsep kebaikannya relatif, maka perbuatan baik juga relatif, ya. Tergantung siapa yang melakukannya dan siapa yang mengalami akibat dari perbuatan itu. Saya ambil contoh, mencuri itu satu kejahatan bagi orang yang dicuri karena merugikan. Tapi kalau hasil curian itu dibawa pulang, dibelikan makanan, dibawa pulang untuk kasih makan si pencuri ini, untuk kasih makan anak istrinya yang sudah 3 hari belum makan, maka bagi anak istri pencuri ini, tindakan membawa pulang makanan hasil curian itu merupakan satu kebaikan, ya. Satu hal yang dianggap baik, merupakan satu tanggung jawab dari seorang suami dan ayah yang baik. Saudara, ini salah satu contoh, ya. Masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan dalam dunia ini yang sangat relatif sekali, ya. Secara moral bisa dipahami sebagai hal yang relatif sekali. Contohnya anak yang di bawah umur kalau melakukan kejahatan tidak boleh dihukum, ya, seperti orang dewasa, meskipun kejahatannya sama. Lalu ada orang yang membunuh karena membela diri, tidak bisa dihukum. Saudara, ada banyak relativitas seperti ini, ya, di dalam perbuatan-perbuatan yang ada di dunia ini. Karena itu penting sekali kita belajar apa yang dimaksud dengan perbuatan baik yang tidak relatif menurut Alkitab, ya. Karena semua yang baik di bumi ini sifatnya relatif. Kita perlu tahu apa yang menurut Alkitab tidak relatif, perbuatan baik yang tidak relatif. Mari kita baca kitab Titus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 lebih dulu. Titus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup di dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita.
Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab? Pertama, perbuatan baik itu bukan perbuatan makhluk ciptaan, ya, tetapi kasih karunia Allah Sang Pencipta. Perbuatan baik itu bukan produknya manusia, bukan produk ciptaan, tetapi produknya Sang Pencipta. Ya. Titus pasal 3 ini merupakan pasal terakhir dari surat Paulus yang ditulis di Nikopolis, di sebuah kota di provinsi Makedonia yang waktu itu dikuasai kerajaan Roma. Tentu saja kita tahu bahwa ketika itu orang-orang Yahudi mengalami tekanan dalam pemerintahan Roma. Surat ini ditulis kepada Titus untuk menguatkan dia dalam tugasnya memimpin dan memelihara cabang gereja di Kreta, ya, yang mengalami tekanan dari para oposisi. Saudara, maka kita dari background ini kita tahu bahwa surat Titus pasal 3 ini ditujukan kepada komunitas orang percaya, para pemimpin gereja, para pelayan gereja yang sedang dalam tekanan masalah, dalam tekanan pelayanannya, karena ada orang-orang oposisi yang menentang mereka. Saudara, hidup orang percaya, hidup orang yang melayani Tuhan itu tidak mulus, ya. Bukan tanpa masalah. Orang percaya itu hidup bukan tanpa masalah, ya. Tapi penuh tantangan, penuh perlawanan, penuh tekanan dari orang-orang yang tidak sehati dan tidak setujuan dengan kita. Tapi dalam segala tekanan ini kita bersyukur Tuhan pasti menguatkan, sehingga kita perlu bergantung kepadanya. Ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita harus sadar, saudara, Tuhan itu baik. Di dalam kebaikannya bukan berarti dia meloloskan kita terus tanpa masalah, tidak. Tetapi di dalam kebaikannya Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, mengalami tekanan di dalam kehidupan ini. Ya. Kenapa kok Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Supaya kita belajar dewasa melalui setiap masalah. Ya. Dalam apapun yang saudara kerjakan, tentu ada masalah. Ketika saudara studi, pasti saudara menghadapi masalah. Ketika saudara bekerja, saudara pasti mengalami masalah. Ketika saudara mengalami pun, saudara akan mengalami masalah. Dalam berkeluarga pun, saudara pasti menghadapi masalah. Karena setiap masalah itu diizinkan Tuhan terjadi sebagai kesempatan kita melihat campur tangan Tuhan. Kita didewasakan bukan dengan dininabobokan sama Tuhan, tidak. Tapi Tuhan izinkan kita didewasakan melalui setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi masalah di luar Tuhan bisa menjadi malapetaka, tapi masalah di dalam Tuhan, di dalam kontrol Tuhan, pasti menjadi satu kebaikan. Ya. Tekanan persoalan itu bisa berupa fitnah, bisa berupa kejahatan, bisa berupa satu tekanan yang membuat kita sakit hati, berasal dari kedengkian, kekejian, kebencian, dari pertengkaran dan lain sebagainya. Ada banyak masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita bukan satu hal yang ringan, saudara. Tidak ada satupun masalah yang ringan. Kita yang merasakan masalah pasti bisa merasakan masalah yang berat, ya. Tapi percaya, kita tidak sendirian. Amin. Ini yang membuat keyakinan kita, ini yang membuat kita tidak gentar terhadap masalah. Apapun masalah saudara, biar itu penyakit sekalipun, biar itu satu tantangan, pencobaan apapun juga yang saudara hadapi hari ini, ingat, kita tidak pernah sendirian. Bersama Tuhan, masalah itu bukan malapetaka, tapi masalah itu satu kebaikan. Amin.
Tuhan membawa kita masuk ke dalam kebaikannya. Karena Tuhan tidak pernah lepas dari kebaikannya. Nah, biasanya persoalan itu datang dari orang-orang yang merasa lebih berkuasa, lebih benar, lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih segala-galanya. Biasanya orang-orang seperti ini memberikan tekanan dalam hidup kita. Ya. Tapi Paulus mengawali Titus pasal 3 ini dengan kata apa? Ingatkanlah. Wow, luar biasa saudara. Kita sering kali lupa, betul enggak? Meskipun sudah tahu kita sering kali lupa. Tapi Titus pasal 3 ini mengingatkan kita dengan kata-kata ingatkanlah. Siapa yang mesti diingatkan? Orang percaya di Kreta ini. Supaya mereka tidak membalas tekanan itu dengan melakukan kesalahan yang sama. Biasanya kita kalau ditekan, kita akan membalas tekanan itu dengan menekan lebih keras lagi. Jadi skornya 1-1. Sama salahnya, enggak. Tuhan enggak ngajarin kita begitu. Tetapi ketika kita ditekan, kita menghadapi masalah, Tuhan mau supaya kita tidak membalas tekanan itu dengan melakukan kesalahan yang sama. Tapi sebaliknya, jemaat di Kreta ini diminta selalu ramah dan bersikap lemah lembut kepada semua orang. Saudara, ini enggak gampang. Gampang diomongkan, tapi enggak gampang dilakukan, betul enggak? Ketika saudara ditekan seseorang, ketika saudara menghadapi sakit hati, ketika saudara dilukai oleh seseorang, saudara ingin berontak, saudara ingin melawan. Tapi kalau kita ingat kata-kata Tuhan ini, kita belajar untuk tetap ramah dan bersikap lemah lembut ya, kepada semua orang, termasuk orang yang menyakiti kita. Apa alasannya? Nah, ini menarik sekali. Dikatakan dalam Titus pasal 3 ini alasannya karena orang percaya, saudara dan saya sebelumnya juga hidup dalam kejahilan. Kejahilan ini bicara tentang kejahatan, hidup dalam kejahatan. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, sampai Allah menyelamatkan kita. Jadi ketika saudara mengalami tekanan oleh orang-orang yang menyakitkan hati saudara, ketahuilah, sebetulnya mereka sedang mengalami saat-saat sama seperti kita sebelum diselamatkan, sebelum Tuhan menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena kasih karunia, rahmat, anugerah Tuhan yang membaharui kita melalui baptisan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saya ingin mengucapkan selamat sekali lagi kepada 10 orang jemaat yang minggu lalu telah menerima baptisan air. Baptisan air ini akan dilanjutkan dengan pelajaran dasar-dasar kekristenan sesuai dengan amanat agung Matius pasal 28 ayat 19-20. Saya sendiri yang akan mengajar orang-orang yang baru dibaptis ini untuk dasar-dasar kekristenan. Bagi saudara yang mau mengikuti, mau ikut, silahkan. Kita akan belajar pagi hari Minggu jam 10.30, cuma 1 jam. Sampai jam 11.30 kita kebaktian ya. Saudara lihat di sini, orang-orang yang melakukan tekanan, melakukan kejahatan, melakukan sesuatu yang menyakitkan di dalam hati kita, harus dihadapi dengan ramah dan lemah lembut. Kenapa? Karena kita mesti ingat, tadi Titus pasal 3 mengatakan, ingatlah. Karena kita mesti ingat, kita pun dulu seperti mereka. Sebelum kita diselamatkan, kita pun juga hidup dalam kejahatan, dalam kejahilan, dalam ketidaktaatan. Kita sering menyakiti hati orang, bahkan menyakiti Tuhan ya. Tidak ada perbuatan baik yang telah dilakukan oleh malaikat dan manusia, ciptaan Tuhan, tidak ada. Bayangin saudara, malaikat itu diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan di sorga.
tapi dia melawan Tuhan. Bayangin, dia ketemu Tuhan, dia lihat Tuhan, dia sudah melayani Tuhan di sorga, masih bisa melawan Tuhan, Lucifer itu. Bahkan dia dengan sepertiga malaikat di sorga, rame-rame berontak sama Tuhan. Dalam awal-awal penciptaannya, mereka melakukan kejahatan itu di hadapan Tuhan. Bayangin, kalau Tuhan aja disakiti, apalagi saudara dan saya, betul nggak? Ya, coba rasakan perasaan hati Tuhan ketika Lucifer dan sepertiga malaikat di sorga berontak melawan Tuhan. Siapa yang pernah dilawan sama anaknya? Tidak ada ya? Puji Tuhan ya. Saudara, rasakan coba perasaan hati Tuhan ketika malaikat Lucifer ini dan sepertiga malaikat di surga melawan dia. Pencipta yang menciptakan, yang mengasihi mereka dilawan, berontak melawan Tuhan, sampai mereka diusir dari surga, dilempar ke bumi. Bayangin saudara, Tuhan aja disakiti. Jadi kalau saudara dan saya disakiti, jadi kalau ada yang disakiti, saudara bilang gini, biasa. Betul? Kalau ada orang nyakiti saudara, saudara bilang biasa. Tuhan aja disakiti. Jadi kalau saudara dan saya disakiti, biasa. Don't worry. Ya. Karena memang bagi orang-orang yang hidup di dalam kejahilan, di dalam kejahatan, yang gak ada lain kerjaannya nyakiti saudara, menekan, memberikan tekanan. Adam dan Hawa diciptakan di Eden. Di awal penciptaannya mereka melawan Tuhan. Bayangin. Makanya gak ada kebaikan dari ciptaan itu nggak pernah ada. Sudah terbukti. Dari mana asalnya dosa ini? Lucifer ini ada di sorga, jelas di sorga nggak ada dosa, betul? Dari mana asalnya dosa? Dari kemauannya Lucifer sendiri, dari kemauan malaikat-malaikat ini dengan sepertiga malaikat di sorga. Free will, kehendak bebas yang mestinya dipakai untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat baik kepada Sang Pencipta, dipakai untuk melawan Tuhan. Sama kayak Adam, dosanya sama, persis, sombong dan tidak taat kepada Tuhan. Adam diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan. Apa tujuannya? Supaya bisa menjadi representatif Tuhan di bumi ini. Saudara punya anak sesuai dengan gambar dan rupa saudara, kira-kira gitu ya. Tujuannya apa? Supaya anak saudara bisa membawa nama baik keluarga, nama baik orang tuanya. Tapi ternyata Adam berontak kepada Tuhan. Ya. Akhirnya Lucifer tidak original lagi. Dia yang diciptakan untuk menjadi pelayan Tuhan di sorga, jadi pemimpin kejahatan di bumi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa akibatnya? Kain membunuh Habil. Manusia yang mestinya menjadi representatif Tuhan di bumi ini, menjadi pembunuh sesamanya. Dosa membuat ciptaan ini terpisah dari Allah selamanya. Ini bukti. Poin yang pertama tadi, kebaikan bukan berasal dari ciptaan. Malaikat dan manusia ciptaan tidak pernah berbuat baik. Tapi kebaikan itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau saudara mau cari kebaikan, cari pada Tuhan. Jangan cari pada manusia. Sebaik apapun manusia, namanya manusia,
bisa mengecewakan saudara. Tapi Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Kadang Tuhan mengajar kita dengan keras. Kita harus mengalami banyak penderitaan. Tapi percaya, kebaikannya tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Di dalam kebaikannya Dia mengajar kita untuk supaya kita bisa dewasa menghadapi setiap masalah kehidupan kita. Supaya kita enggak fragile menghadapi masalah-masalah kita. Tuhan adalah sumber kebaikan. Bahkan Dia amat sangat baik. Ya. Saking baiknya Dia ciptakan malaikat dan Dia ciptakan manusia. Mazmur 73 ayat yang pertama mengatakan, ini Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, ini penghiburan buat kita. Jaga hati kita supaya kita ini tetap tulus di hadapan Tuhan. Ya. Bersih hati kita di hadapan Tuhan, nggak menceng ke kiri dan ke kanan, setia sama Tuhan. Ya. Percaya, Tuhan pasti baik sama kita. Amin. Alkitab mengatakan, kalau kita ini punya hati berbelat-belit, Tuhan juga belat-belit sama saudara. Ya. Tapi kalau kita tulus hati, bersih hatinya di hadapan Tuhan, Dia pasti baik sama kita. Apapun yang kita alami, percaya, Dia pasti baik sama kita. Saudara, tidak ada obligasi atau keharusan Tuhan mencipta. Karena Tuhan tuh nggak pernah punya kebutuhan. Saya pernah dengar khotbah hamba Tuhan yang berkata, Tuhan itu semua punya, nggak butuh apa-apa. Cuma Dia nggak punya satu, pemuji. Siapa bilang? Keliru itu, saudara. Tuhan tuh nggak punya kebutuhan. Kalau Tuhan punya kebutuhan, bukan Tuhan namanya. Ketika Tuhan menciptakan malaikat, bukan karena Dia butuh pelayan di sorga, bukan. Tetapi karena Tuhan cinta, sehingga Dia menciptakan malaikat. Ketika Tuhan menciptakan manusia, bukan karena Tuhan butuh representatif di bumi, bukan. Tapi karena Tuhan mau supaya kasih-Nya boleh dirasakan oleh Adam, oleh manusia yang Dia ciptakan sesuai dengan rupa dan gambarnya. Karena kasih itu sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang harus dialami, sesuatu yang diaplikasikan. Saudara tidak akan pernah ngerti tentang kasih ketika saudara tidak pernah mengalami kasih. Nangkap nggak, saudara? Kalau saya bicara tentang rasa manis, saudara tidak akan pernah mengerti rasa manis sampai saudara mengalami makan gula, saudara ngerti artinya manis. Sama seperti sakit, saudara nggak akan pernah bisa merasakan sakit kecuali saudara mengalami rasa sakit itu. Demikian juga kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan Tuhan itu kasih, saudara. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu perlu dialami baru dikenali. Nggak bisa dipahami cuma dengan pikiran aja, nggak bisa. Mesti dialami. Kalau ada orang satu hari mengetuk pintu rumah saudara, ketika ketemu sama saudara, dia langsung bilang, yuk kawin, mau nggak saudara? Aku cinta padamu, yuk kawin. Saudara tidak akan pernah langsung, oke, siap. Karena saudara nggak pernah merasakan, ini orang baru kenal aja enggak, baru buka pintu sudah bilang I love you dan mengajak saudara kawin. Saudara pasti nggak akan mau. Kecuali
Orang ini sudah melakukan pendekatan kepada saudara, saudara sudah merasakan perhatiannya, saudara merasakan kasih sayangnya, cintanya, nah baru saudara mengambil keputusan. Oke. Kasih itu perlu dialami. Makanya Alkitab mengatakan mengenal Allah itu artinya mengenal kasih-Nya. Karena itu orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah ini tidak bisa tidak, dia akan membagikan kasih ini kepada orang lain. Saudara lihat aja, orang-orang Kristen yang tidak pernah membagi kasih ini kepada orang lain, tandanya dia sendiri belum pernah mengalami kasih itu. Kalau saudara sudah pernah mengalami kasih Tuhan itu, saudara tidak akan tahan, tidak akan bisa menahan kasih itu di dalam diri saudara sendiri. Karena kasih itu akan mengalir, secara otomatis dia akan mengalir. Karena kasih itu memang perlu dialami, perlu dibagikan kepada orang lain. Ya. Saya bertobat ketika saya mengacau kebaktian di retret universitas. Ya. Tapi saya bertobat bukan karena khotbahnya. Karena waktu saya mau mendengarkan khotbahnya sudah selesai, saudara. Saya bertobat karena saya merasakan cintanya Tuhan di dalam diri saya secara pribadi. Tuhan menunjukkan betapa setiap momen dalam kehidupan saya itu adalah kasih Allah yang dinyatakan kepada saya, tapi saya nggak pernah mau merasakannya. Nah, detik itu saya baru merasakan, ini loh kasih Allah, ini kasih Allah, ini kasih Allah. Saya bisa hidup dengan tahu orang tua, itu kasih Allah. Ada banyak orang yang lahir tanpa tahu orang tuanya, betul nggak saudara? Ada banyak hal yang kita ini tidak ingat bahwa itu kasihnya Tuhan. Dan ketika saya merasakan kasih itu secara pribadi, saya bertobat malam itu. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena saya tahu hal terbaik yang bisa saya lakukan pertama kepada Tuhan, yaitu menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, mulai hari ini Tuhan, Engkau memiliki aku memiliki Engkau. Aku mau menyerahkan diriku kepadamu untuk melayanimu seumur hidupku. Di samping itu saya merasakan kasih dari para panitia retret pada waktu itu. Saya merasakan suasana kasih yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saudara, kasih itu kalau penuh di dalam hati saudara, kasih itu pasti mengalir ke orang lain. Pasti bisa dirasakan oleh orang lain. Oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Oleh keluarga saudara, oleh teman saudara, teman kerja saudara, teman sekolah saudara. Kasih Tuhan yang di dalam hidup saudara itu akan mengalir dengan sendirinya. Tidak perlu direkayasa, tapi akan mengalir dengan sendirinya. Sakeus pemungut cukai bertobat ketika semua orang membenci dia, tapi Yesus mengasihi dia. Dia berkata, Sakeus, hari ini aku mau makan di rumahmu. Wow, bertobat saudara. Maria, pendosa, kedapatan berzina. Semua orang mau lempar batu sama dia, mau merajam batu sampai mati, tapi Yesus mengampuni dia. Dia bertobat, saudara. Saya percaya di dunia ini tidak ada orang satupun yang bisa menahan kasih Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan kasih Tuhan itu, dia pasti akan bertobat. Jadi tugas saudara dan saya cuma sederhana. Biarlah kasih Tuhan itu penuh di dalam hati kita. Dan biarlah kasih Tuhan itu mengalir melalui kita kepada orang lain. Nanti lihat, ada banyak orang dimenangkan oleh karena kasih Tuhan itu sendiri menjamah mereka. Ya. Kalau orang-orang di sekitar kita belum bertobat, belum merasakan kasih Tuhan, maka kita mesti
lebih banyak berdoa supaya Tuhan penuhi kita dengan kasih-Nya lebih besar lagi. Ya. Kebaikan adalah kasih karunia Allah pencipta kita, bukan hasil perbuatan ciptaan siapapun juga. Kebaikan Tuhan itu, kebaikan karena kasih karunia Tuhan itu bersifat universal. Artinya apa? Bisa dipahami oleh semua orang, semua bangsa. Ya. Mari kita lakukan perbuatan baik itu dengan memenuhi kebutuhan orang. Kalau sudah tahu ada orang butuh sesuatu, nggak perlu diminta, saudara penuhi. Ya. Kita proaktif. Kalau sudah tahu dia butuh uang, kasih duit, nggak apa-apa. Jangan takut saudara nanti, wah kalau gitu saya kan kekurangan. Enggak bakal saudara. Ya. 1 Korintus 9 mengatakan, Tuhan sendiri yang menyiapkan benih untuk dimakan dan benih untuk ditabur, untuk dituai. Saudara jangan pernah takut kalau saudara memberi, karena saudara pasti dicukupi sama Tuhan. Ya. Kalau kita tidak bisa memberi, kasih penghiburan. Mungkin saudara tidak punya uang, tidak punya sesuatu yang bisa saudara berikan, berikan penghiburan supaya mereka bersuka cita. Saudara mungkin nggak perlu ngomong banyak-banyak, mungkin saudara tepuk bahunya aja, orang sudah happy, saudara, sudah merasa terhibur. Ketika orang susah, ketika orang dalam penderitaan, mungkin saudara rangkul, saudara tepuk bahunya, dia sudah bersuka cita, sudah terhibur. Ya. Terima setiap perbedaan yang ada. Kalau saudara melihat ada orang yang berbeda dengan saudara, apapun bentuk perbedaannya, ketika saudara menerima perbedaan itu, kebutuhan orang itu diterima, saudara. Ketika saudara menerima orang itu dengan segala perbedaannya, plus minusnya saudara terima, orang itu merasa diterima, merasa dikasihi, saudara. Ya. Yang pertama, kasih itu, kebaikan itu bukan produk ciptaan, tapi produknya Sang Pencipta. Yang kedua, saudara, berbuat baik itu bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Kita lanjutkan baca ayat yang ke-7, Titus pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudara, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, maka semua orang percaya itu berhak menerima hidup yang kekal. Ya. Nah, hidup kekal adalah hidup yang melakukan perbuatan baik. Hidup yang berisi perbuatan baik, itu hidup kekal. Perbuatan baik dari Tuhan, demikian juga Tuhan mau supaya kita yang diselamatkan melakukan perbuatan baik kepada sesama kita. Ya. Jadi dengan kata lain, perbuatan baik bagi orang-orang yang sudah diselamatkan itu merupakan satu hidup yang alami, kodrat yang alami. Gak perlu disuruh, saudara sudah tahu bagaimana berbuat baik. Karena isinya hidup yang kekal itu adalah perbuatan baik. Sama kayak anjing, anjing itu kodratnya menggonggong. Kalau kucing mengeong, harimau mengaum. Nah demikian juga orang yang sudah diselamatkan ini kodratnya melakukan perbuatan baik. Setiap hari Tuhan tuh memberikan ide untuk kita berbuat baik. Karena isinya hidup kekal itu adalah hidup yang berbuat baik. Ya. Karena perbuatan baik itu mengalir dalam kehidupan
kita setiap hari. Kebaikan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita setiap hari, sehingga hidup kita juga setiap hari mengalirkan kebaikan yang sama. Kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kebaikan yang sama kita berikan kepada orang lain. Coba kita baca Efesus 2 ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menyelamatkan saudara dan saya untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Tadi ya, perbuatan baik itu bukan produksi kita, bukan milik kita, bukan berasal dari kita, tapi berasal dari Tuhan. Nah, perbuatan baik ini yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Ketika Tuhan mau saudara dan saya lakukan perbuatan baik ini, maka sebelumnya Tuhan sudah melakukan perbuatan baik ini lebih dulu kepada kita. Amin. Jadi ketika saudara melakukan perbuatan baik ini kepada orang lain, saudara tahu bahwa perbuatan baik ini bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada saudara, maka saudara berbuat baik kepada orang lain. Efesus 2 ayat yang ke-10 ini bergandengan dengan ayat 8 dan 9. Bahwa kamu diselamatkan karena iman, karena kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Di ayat yang ke-10 ini dikatakan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Wow, coba saudara lihat ya, Tuhan itu menyelamatkan saudara dan saya untuk melakukan perbuatan baik yang sebelumnya sudah dipersiapkan Tuhan. Bayangin betapa bodohnya orang kalau tidak mau diselamatkan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan segudang perbuatan baik dalam kehidupan kita untuk dilimpahkan kepada saudara dan saya. Karena itu saya percaya orang-orang yang diselamatkan Tuhan ini, orang-orang ini yang hidup dalam hidup yang kekal ini, orang-orang yang berlimpah dengan kebaikan Tuhan. Setiap hari. Makanya ada ayat yang mengatakan, hitunglah berkat-berkat Tuhan. Count the blessings. Tuhan suruh ngitung berkat-berkatnya Tuhan. Mana bisa kita, saudara? Gak bisa kita menghitung berkatnya Tuhan. Karena berlimpah berkatnya Tuhan, berlimpah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita semua. Amin. Ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam perbuatan baik ini, hidup di dalam kebaikan Tuhan, hidup di dalam keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah awal kebaikan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Luar biasa. Jadi dengan kata lain saudara, bagi orang yang sudah diselamatkan, tidak ada hari tanpa berbuat baik. Iya loh saudara. Saya percaya kalau saudara hati dan pikiran saudara terkonsentrasi, terhubung dengan Tuhan, saya percaya dalam apapun yang saudara lakukan, Tuhan selalu memberikan ide untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama saudara, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar saudara. Karena memang hidup bersama Tuhan adalah hidup yang dipenuhi dengan perbuatan baik. Dia sudah membeli hidup saudara dan saya.
maka hidup kita jadi miliknya. Bukan cuma kita memiliki Tuhan, tapi Tuhan memiliki kita. Sehingga kita punya obligasi supaya hidup menyenangkan hati Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kita hanya berhak dimiliki oleh Tuhan dan bukan dimiliki oleh siapapun juga. Karena itu orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, bukan tidak boleh memiliki dunia. Bukan, saudara. Saudara boleh memiliki dunia, tapi dunia yang tidak boleh memiliki saudara. Amin. Saudara mau sekaya raya apapun juga menikmati dunia boleh, miliki dunia. Saya pernah khotbah kan, kalau saudara bisa jadi orang kaya, sekaya mungkin gitu ya. Pinter sepinter mungkin. Saudara boleh memiliki dunia, tapi jangan izinkan dunia memiliki saudara. Jangan sampai hidup kita diperintah oleh dunia, didrive sama dunia, dimotivasi sama dunia. Ini yang salah. Karena kita ini berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita itu menjadi milik Tuhan. Ketika kita mencintai dunia, itu sama dengan kita menolak cintanya Tuhan. Sama dengan kita menggadaikan cinta kita ini kepada dunia. Mestinya cinta kita berikan kepada Tuhan, tapi ini kita berikan kepada dunia. Ini korsletnya di situ. Kita boleh memiliki dunia, tapi jangan dimiliki dunia. Mari kita terus melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Saya percaya ketika besok hari saudara diizinkan Tuhan hidup, Tuhan sudah menyediakan perbuatan baik untuk saudara dan saya. Demikian juga Tuhan mau supaya kita melakukan kebaikan yang sama. Setiap hari hidup kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Bagi orang berdosa, kesalehan itu seperti kain kotor. Ya. Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kita hanya bisa melakukan kebaikan ketika kita sudah diselamatkan. Kebaikan apapun yang kita lakukan sebelum kita diselamatkan di hadapan Tuhan seperti kain kotor, tidak ada nilainya. Tapi ketika saudara dan saya sudah diselamatkan dan kita sudah mengalami kebaikan Tuhan itu, barulah kita ngerti kebaikan itu dan kita bisa bagi kebaikan itu kepada orang lain. Amin. Sama kayak kita mengalami kasihnya, kita bisa bagi. Kita mengalami kebaikannya, baru kita juga bisa bagi ke orang lain. Saudara dan saya diselamatkan untuk berbuat baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya.